saya Aldi. Kembali lagi dalam acara Fresh Talk. Talk. Kali ini kita akan membahas tentang berambisi tanpa terobsesi. Kadang setiap orang memiliki perbedaan antara ambisi dengan terobsesi. Ketika mereka mendengar kata ambisi, mereka mengartikan bahwa ambisi adalah sesuatu hal yang negatif. Nah, berikut pendapat teman-teman kita mengenai ambisi. Cikira. Perkenalkan, nama saya Moses. Menurut saya, ambisi adalah hasrat atau keinginan yang besar untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Tentu saja ambisi sangat penting bagi kehidupan saya, karena dengan adanya ambisi, saya merasa lebih percaya diri dan yakin untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Saya memiliki beberapa ambisi. Salah satu ambisi saya adalah ingin mewujudkan dan mencapai cita-cita saya. Halo, perkenalkan, nama saya Johan Kalian Manangkai. Ambisi adalah keinginan kita untuk mencapai suatu arah atau tujuan. Ambisi itu penting karena ambisi dapat mendorong kita untuk tetap semangat mengejar apa yang kita inginkan. Saya sekarang berambisi. Saya berambisi untuk menjadi orang yang sukses. Hai guys, saya Lisa. Pertanyaan yang pertama, apa itu ambisi? Menurut saya, ambisi itu sesuatu atau keinginan yang ingin kita capai. Terus yang kedua, apakah ambisi itu penting? Ya dong, ambisi itu penting karena kalau kita tidak mempunyai ambisi, maka kita tidak bisa memotivasi diri kita untuk mencapai tujuan atau keinginan yang kita mau. Terus yang ketiga, apakah saya mempunyai ambisi? Pastinya dong saya mempunyai ambisi, yaitu untuk menjadi pekerja muda yang sukses. Saya, ambisi itu suatu keinginan atau suatu usaha yang akan kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, kita mau beli handphone. Sebelum kita beli handphone, kita harus berusaha untuk menabung dulu. Itu namanya ambisi. Ambisi kita untuk mencapai membeli barang tersebut. Ambisi itu cukup penting untuk memotivasi kita mencapai tujuan. Karena tanpa ambisi kita jadi nggak punya tujuan. Kita juga bisa tidak bersemangat dalam melakukan sesuatu. Kalau kita punya ambisi, kita akan melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya kita. Jadi kita punya usaha, kita punya keinginan, jadi kita punya tujuan. Jadi apa yang kita kerjakan itu jelas untuk apa. Tanpa ambisi itu kita tidak bisa bergerak maju, kita tidak bisa mencapai tujuan yang kita mau, dan kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Saya punya ambisi karena sekarang saya lagi bekerja, jadi saya menabung untuk seperti contoh-contoh yang tadi untuk membeli HP. Jadi saya punya semangat untuk memberikan yang terbaik, bekerja dengan baik, biar bisa menabung dan bisa membeli HP dengan pendapatan sendiri. Terus saya juga punya ambisi untuk menabung ke depannya. Nah, menurut teman-teman Fresh Talk yang sedang nonton, apa sih ambisi itu dan apa ambisi kalian sekarang ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ini atau melalui IG kami ya di Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Nah, cek berbicara tentang berambisi tanpa terobsesi, apa sih pengertian yang sebenarnya antara ambisi dan terobsesi itu? Ya, kalau ambisi itu adalah keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu kesuksesan atau mencapai hal-hal yang besar atau hal-hal yang baik dalam hidup. Nah, kalau obsesi itu adalah sudah ada seperti tekanan, ada rasa cemas, ada emosi yang membuat jadinya orang yang menghalalkan segala cara karena kepengen sekali untuk Berlebihan. Ya, sudah berlebihan gitu kalau sudah terobsesi. Nah, contoh sederhananya itu siapa saja bisa punya ambisi, bahkan anak kecil juga bisa. Betul. Ya. Setuju. Contoh yang paling sederhana kalau anak-anak kepengen mainan. Kan ada anak yang mungkin kalau dia kepengen sekali mainannya, dia bikin apa aja gitu supaya dapat duit. Mungkin Tapi kalau saya anak-anak dulu boleh enggak, saya dulu enggak nangis. begitu sih. Jadi apa yang mau kamu bikin? Nah, aja kalau misalnya saya bilang mau mainan terus enggak dikasih, ya sudah. Nah, itu anak baik, itu sabar. Beruntung orang tuanya. Tapi saya pendam biasa. Wah. Bercanda. Bahaya. Bercanda
guys. Nanti dia dihukum sama mamanya. Lanjut Cek, apa tadi? Nah, jadi kalau contoh ya, seperti kan ambisi itu bisa macam-macam. Keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu itu, kesuksesan itu kan definisinya nggak jelas gitu. Tiap orang punya definisi tentang kesuksesan itu beda-beda. Nah, sekarang contoh ya, kalau ada cowok nih, ambisinya itu pengen punya cewek cantik. Tapi sayangnya tampang pas-pasan, dompetnya pas-pasan. Tapi cewek yang dia suka itu ambisinya cewek yang dia Beda suka level, itu beda level. iya, yang cewek malah kepengennya cowok yang ganteng, paling minimal seganteng artis Korea. Wadaw. Mapan. Ayam, mapan, pribadinya banyak. Nah, jadi akhirnya si cowok yang ngejar-ngejar dia nggak dicuekin gitu. Nah, kalau sampai dia terobsesi, begitu ditolak, cintanya ditolak, wah bahaya. Jadi kalau sampai Dukun obsesi bertindak. ya kalau dukun bertindak obsesi. Kalau dia Obsesi. bergantung diri di bawah pohon toge gimana? Pendek iya pendek. Iya, makanya kalau sudah dikatakan terobsesi itu pasti ada dari segi emosi, ada sudah seperti kecemasan yang berlebihan, tekanan yang berlebihan. Makanya ambisi tetap harus diarahkan dengan tujuan yang istilahnya dengan tindakan-tindakan nyata. Nah ini kan Aldi ini dulu sering jadi juara renang. Wow, keren. Pernah. Ya, cerita dulu dong prestasinya gimana. Apa saja yang kirain? Ya lumayan lah, ada juara tingkat kota pernah, tingkat provinsi juga pernah, tingkat nasional ya pernah, tapi mungkin yang antar mahasiswa. Kalau yang umum gitu kayaknya belum pernah. Nah, dari prestasi yang Aldi raih, prestasi apa yang paling membanggakan? Yang paling membanggakan itu pasti yang nasional. Kalau misalnya mau diurut, pasti yang nasional paling membanggakan karena lawannya kan se-Indonesia berarti dari banyak kota ya. Waktu itu dapat juara berapa? Juara satu antar mahasiswa di Bandung. Wah, mantap. Keren. Padahal sebenarnya itu justru malah pertandingan yang saya istilahnya nggak niat lah. Bukan nggak niat, maksudnya kurang persiapan karena memang waktu itu karena antar mahasiswa jadi sudah masuk kuliah kan berarti berubah lagi sistem latihan dan apa segala macam, sudah mulai jarang latihan, jadi mikirnya ya udahlah ikut aja karena hitung-hitungannya gratis jalan-jalan ke Bandung kan dibayarin kampus ya, jadi fokusnya jalan-jalan sebenarnya waktu itu. Emang biasanya dulu latihan berapa kali? Berapa lama? Latihan pokoknya untuk persiapan mau lomba gitu. Latihan itu ada lomba, nggak ada lomba itu setiap hari kecuali hari Minggu. Oh, setiap hari latihan. Jadi Senin sampai Sabtu pagi dan sore. Gitu. Jadi berapa jam biasanya? Pagi biasa jam 5 sampai jam 7. Terus sore jam 3 atau jam 4 sampai jam 6. Jadi kurang lebih 2 jam. Iya, 2 jam lah per latihan. Jadi 4 bisa jam sehari. ya 4 jam atau 5 jam satu hari. Pantas ya kalau terus bisa dapat juara itu ya pantas. Ya, begitulah. Nah, itu ada bentuk dari ambisi, itu ada tujuan yang jelas, ada perencanaan yang jelas buat mencapai. Nah, kalau kayak obsesi bisa istilahnya contoh ya, kalau anak pelajar nih mau ranking 1. Nah, kalau dia sudah sampai terobsesi, dia dapat angka 95 aja menyesal sekali, kecewa banget. Kenapa nggak dapat 100, kenapa 95? Iya, nangis sampai nangis. Padahal ada yang dapat, ada temennya yang lain dapat 45, tenang aja. Kayak saya ujian nasional 45, Cek. 40 lah pokoknya. Iya, santai, enjoy. Nah, terus tindakan yang lain kalau sudah terobsesi, misalnya dia menghalalkan segala cara, kasih uang ke guru atau sengaja pendekatan, bawa oleh-oleh. Iya, pendekatan gitu. Saya biasa juga. Kayaknya saya semua pernah lakukan. Saya biasa kalau pulang lomba begitu. Orang tua yang biasa bilang kasih kok ini di guru, di wali kelasmu. Gitu. Maksudnya istilahnya karena sudah kasih izin untuk ikut bertanding, kan biasa pertandingan waktu sekolah gitu. Jadi
Ya itu masih kasih. dalam batas kewajaran kan, istilahnya Tanda untuk terima kasih. tanda terima kasih atau apa. Tapi kalau sudah sampai terobsesi ya pasti sudah menghalalkan segala cara gitu loh. Dalam pekerjaan mungkin, dalam segala hal jangan sampai terobsesi. Tuh. Nah, Aldi pernah nggak sih waktu melakukan pertandingan itu Aldi merasa ini loh nanti aku yang jadi juaranya dan hasilnya ternyata nggak jadi juara gitu. Bagaimana perasaan Aldi saat itu? Pernah. Jadi saya ingat sekali tahunnya itu tahun 2011. Tahun 2011 itu saya masih SMP ya. Iya, masih SMP. Jadi waktu itu kejuaraan nasional kelompok umur. Jadi kan biasa kalau kejuaraan nasional itu dibagi-bagi per kelompok umur. Nah, di kelompok umur saya itu saya memang punya target. Setidaknya saya masuk 3 besar di nasional. Jadi ya sudahlah, bertanding dengan berbulan-bulan latihan, terus pada hari hanya bertanding dan waktu itu sampailah di waktu yang saya target. Jadi saya punya target waktu, saya bisa sampai di waktu itu. Terus kepikiran, kayaknya bisa juara ini dengan waktu segini, karena based on pertandingan sebelumnya gitu. Kayaknya saya bisa juara. Dan pada saat hasilnya itu tidak juara gitu. Jadi saya kan target masuk 3 besar, saya waktu itu ke-5. Sementara di posisi 5, 4 dengan 3 itu kalau teman-teman di rumah tahu stopwatch kan biasa ada menit, detik, terus ada lagi angka yang di belakang itu yang sampai 100. Nah, bedanya cuma di situ gitu. Jadi kalau tidak salah saya waktunya itu dulu 1 menit 18 detik, sekian-sekian. Nah, beda di sekian-sekian itu di juara 5, juara 4 dengan juara 3 beda cuma di situ doang. Sama-sama 1 menit 18 tapi beda di situ doang. Jadi ya kecewa tapi ya mau gimana juga. Berapa lama tuh kecewanya? Kecewanya hari itu aja sih. Hari itu aja karena waktu itu jadi kejuaraan itu kan kejuaraan nasional itu rutin. Setahun 2 kali, yang rutin itu ada setahun 2 kali. Nah, ini yang pertama, jadi ada yang kedua nanti di akhir tahun. Langsung fokus untuk ke yang kedua itu. Ya itu bagus itu. Kalau orang yang itu namanya orang yang punya ambisi yang bagus untuk menghadapi kegagalan, tidak tenggelam dalam kekecewaan, tidak tenggelam dalam menyalahkan diri sendiri, merasa gagal. Tapi kita harus belajar bangkit dan buat planning yang baru. Ya, jadi jangan tinggal dengan kegagalan itu, tapi harus bangkit dan buat planning baru. Oh, nanti supaya ke depannya supaya bisa berhasil saya harus bikin apa nih? Ada tindakan nyata gitu, nggak tenggelam. Ya. Karena kan kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita punya kemampuan kan ada limitnya. Yang penting kita udah melakukan I've done the best. Saya sudah melakukan yang terbaik. Ya, jadi hasilnya kalau mau berhasil atau tidak, ya sudah, kita harus belajar dengan lapang dada terima hasilnya. Nah, seperti juga firman Tuhan katakan di Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Jadi firman Tuhan juga menasihatkan supaya kita bekerja dengan sekuat tenaga, melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam kontribusi apapun yang kita kerjakan. Entah kita sebagai pelajar, entah kita mahasiswa, entah kita karyawan, entah kita apapun yang kita kerjakan, pelayanan juga, kita kerjakan dengan yang terbaik, kita berikan yang terbaik. Kalau sudah berikan yang terbaik, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, ya sudah, next time do it better gitu. Belajar review apa kesalahannya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan gitu. Nah, Cek, saya mau tanya nih, Cek, kapan sih ambisi itu berubah menjadi obsesi? Waktu yang tadi waktu nggak bisa terima itu, nggak bisa terima ekspektasi. Ekspektasi yang diinginkan kan, katakan keinginan kuat untuk mencapai suatu tujuan, mencapai suatu keberhasilan. Nah, kalau nggak berhasil, jangan. Kalau sudah jadi obsesi, jadi tenggelam dalam kekecewaan gitu. Itu
Kiki punya nggak sih trik-trik agar ya trik-triknya agar ambisi itu tidak menjadi obsesi? Ada Ya. triknya pastinya kan? Ki? Yang pertama tentunya kita harus selalu terima masukan, saran dan kritik dari orang-orang dekatnya kita. Karena orang-orang dekat yang paling tahu kita. Kalau sudah mulai terlalu ini kayaknya over hours terus kerjanya, kayaknya udah nggak fun lagi, udah nggak bisa menikmati lagi, sudah terlalu fokus dengan apa yang mau dicapai gitu. Kemudian yang kedua ya seperti tadi saya katakan, I've done the best. Belajar, pokoknya udah Berikan terima, yang terbaik. berikan yang terbaik. Ya sudah, kalau nggak bisa Apapun ya sudah, hasilnya. ya, apapun hasilnya diterima. Nah, kemudian yang ketiga juga adalah itu, kalau sudah gagal, buat planning baru untuk yang berikutnya, jangan tenggelam larut dalam kekecewaan gitu. Untuk jadi sukses Ya. itu hal yang wajar, tapi jangan sampai kesuksesan itu jadi hal yang utama, sampai semuanya kita lupakan gitu. Tuhan Yesus sendiri pernah dicobai waktu itu, waktu dia dibawa oleh iblis ke atas bait suci, disuruh dia disuruh menyembah kepada iblis gitu. Iblis perlihatkan seluruh kekayaan, seluruh kemegahan bumi. Kesuksesan itu bisa jadi sebuah godaan gitu untuk buat kita, sehingga kita nggak lupa dengan hal yang lain, bahkan lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa kesehatan diri sendiri karena terlalu terobsesi dengan apa yang kita mau capai. Kesuksesan itu nggak salah, mau sukses nggak salah, mau capai melakukan yang terbaik itu nggak salah, tapi tetap harus andalkan Tuhan, tetap harus mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Jangan sampai kita lupakan apa yang terutama dalam kehidupan kita. Jadi apa kalau kesuksesan itu yang kalau menurut Cerina apa kesuksesan? Kalau menurut saya, Ya. kesuksesan itu adalah kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus sukses waktu dia mati di kayu salib. Itu kejadian yang tragis istilahnya. Itu sepertinya kalau di mata orang lain, mati kok sukses. Nah, tapi itu rencana Tuhan buat Yesus gitu loh. Dan dia menggenapi itu. Makanya dikatakan bahwa karena dia Tuhan Yesus merendahkan diri, taat dengan apa yang Tuhan mau, sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Dan itu yang membuat dia menerima kemuliaan. Kesuksesan di dunia itu sementara, dapat uang banyak dan dibawa mati, Iya. digemari Nah, banyak punya fans, itu juga nggak Nggak dibawa usah mati. cari-cari follower, jangan minta-minta follow ya. Tapi baru kita minta follow. Tapi yang utama itu kalau kita jadi pemuda Kristen ya, anak muda Kristen, kita mulai belajar cari apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mungkin nggak semuanya langsung terbuka gitu istilahnya. Tuhan nggak langsung, oh ini loh kamu harus bikin begini. Mungkin kita nggak bisa langsung lihat, tapi step by step, betul sekali, step by step dalam kehidupan kita Tuhan kita tuntun. Berarti itulah kesuksesan yang sejati ya. Ya betul Melakukan sekali. kehendak Allah. Ya, Ya, padahal kalau mau diingat-ingat ceritanya Tuhan Yesus kan dia juga kalau mau dipikir nggak mau disalib. Iya, kan? betul. Dia sampai berdoa juga Ya. untuk supaya cawan ini lalu. ya karena itu bukan hal yang mudah. Tidak ada Dia hal yang- sukses melakukan kehendak Allah dengan mati di kayu salib. Ya, Tetap guys. Nah, kesimpulannya teman-teman, berambisi itu sah-sah saja. Semua orang boleh berambisi. Tapi yang penting adalah jangan sampai kita terobsesi, apalagi kalau terobsesi ke arah yang tidak baik. Dan juga kesuksesan itu bukan cuma sekedar kekayaan, bukan cuma sekedar kesenangan semata yang ada di dunia, tapi kesuksesan yang sejati adalah melakukan kehendak Allah. Oke? Nah, teman-teman boleh berbagi saran untuk tema Prestol selanjutnya dengan meninggalkan di kolom komentar atau melalui DM kami di Freshgen GCC dan Excel GCC. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa share ke teman-teman Ya, kalian. Oke? share ke teman-teman. See you.